Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Udah sarapan kalian? Sudah, Bu. Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Damar. Damar. Ayo Damar, mulai. Berdoa mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu akan mengecek kehadiran ya. Amelia, hadir. Damar Tidiohidi, Hadir. Siti Restu Ramadhani, Hadir, Bu. Jajat. Si Jajatnya Enggak ada, Bu. Sakit, Sakit, Bu. Bu. Oh, sakit. Apakah ada surat dokternya dia? Enggak, Tidak ada, Bu. Oh, jadi lewat WhatsApp aja. Ya, Bu. Iya sih, tadi orang tuanya WA ibu katanya dia tidak bisa masuk hari ini karena sakit. Nah, pada pagi hari ini ibu akan membahas mengenai teks cerpen. Apa itu cerpen? Cerita Cerita pendek. pendek. Iya, betul sekali. Nah, hari ini ibu akan memberikan kalian tugas mengenai. Nah, sebelum ibu akan memberikan tugas kepada kalian, ibu akan memberitahu nih, memberi asupan kepada kalian apa itu teks cerpen. Nah, di dalam cerpen ini kan ada unsur intrinsik, ada strukturnya, dan ada pengertian cerpen. Nah, cerpen ini yaitu salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik. Maksudnya, cerpen ini sangat pendek, jadi konfliknya tuh cuma sedikit, nggak kayak di novel. Kalau novel kan tebel ya, jadi konfliknya banyak ya. Ya, Bu. Siapa di sini yang udah pernah membedakan cerpen dengan novel? Belum, Bu. Belum ya? Ya udah, kita sekarang akan membahas mengenai ciri-ciri cerpen. Siapa yang udah tahu ciri-ciri cerpen apa aja? Siapa? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum tahu, ya udah. Nah, yang pertama yaitu ceritanya jauh lebih pendek dibandingkan dengan novel. Itu yang pertama ya, anak-anak. Kemudian yang kedua, memiliki jumlah kata kurang dari 10.000 kata atau tidak lebih dari 10 halaman. Nah, makanya itu cerpen sangat pendek ya ceritanya. Sedangkan novel kan tebal, Banyak, ya, konfliknya banyak banget. Nah, ciri-ciri cerpen yang ketiga yaitu cerita yang diceritakan biasanya bersumber dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya Damar kemarin membeli bakso, tetapi di dalam baksonya ada lalatnya. Nah, itu bisa dijadikan cerpen. Misalnya begini. Kemarin saya membeli bakso, ternyata di dalam bakso saya ada lalat. Apakah tukang baksonya kurang higienis sehingga di dalam bakso saya ada lalatnya? Itu bisa dijadikan cerpen karena cerpen ini mengambil dari kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kita alami pasti bisa dijadikan cerita pendek. Nah, yang keempat, dalam cerpen hanya menceritakan intisari dari cerita tersebut, bukan kisah detail para tokohnya. Misalnya, kita hanya menceritakan si tukang bakso, tetapi tidak dalam banget. Misalnya, tukang bakso ini tinggal di mana, kelahirannya tahun berapa. Kalau di dalam cerpen itu tidak, hanya intinya aja ya, tukang bakso seperti itu. Nah, yang kelima ciri-cirinya, dalam cerpen tokoh akan dihadapkan pada suatu permasalahan atau konflik yang pada akhirnya akan menemukan penyelesaian dari konflik. Kemudian yang keenam, pemakaian teks yang sederhana sehingga mudah dimengerti. Nah, maksudnya ini begini. Biasanya kan di dalam novel itu bahasanya terlalu hiperbola ya, berlebihan, sehingga kita kan kurang nyampe ya, karena kan harus memakai kamus PUBI gitu kan. Nah, kalau di dalam cerpen ini seperti kita
berbicara sehari-hari, formal, informal bisa bahasanya. Gua lu juga bisa kalau di dalam cerpen, si aing juga bisa begitu. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu pembaca dapat ikut merasakan langsung kisah yang diceritakan. Nah, di sini tuh kita walaupun walaupun cerpen hanya sedikit ceritanya, akan tetapi kita harus bisa bagaimana nih si pembaca cerpen kita merasakan apa yang kita tulis dan kita tuangkan di dalam cerpen tersebut. Nah, yang kedelapan yaitu mempunyai alur cerita lurus dan tunggal. Yang kesembilan, pendalaman tokohnya sangat sederhana. Yang tadi ibu bilang ya, tidak usah terlalu dalam lah, sederhana aja karena kan ini hanya cerpen bukan novel. Terus yang berikutnya itu ke-10 ya. Biasanya hanya menceritakan satu kejadian. Nah, tadi kan ibu bilang kejadiannya itu apa? Bakso. Di dalam baksonya ada Lalatnya. Nah, iya. Hanya satu kejadian saja. Tidak banyak gitu kan kejadiannya. Kemudian di dalam cerpen tersebut ada strukturnya. Struktur novel yang pertama yaitu ada orientasi. Apakah ada yang sudah mengetahui apa itu orientasi? Belum, Bu. Belum. Nah, orientasi ini berkaitan dengan waktu, tempat, suasana, dan alur ceritanya. Struktur cerpen. Yang pertama ada apa? Struktur cerpen. Orientasi. Yang kedua yaitu ada komplikasi. Apa ada yang sudah mengetahui apa itu komplikasi? Belum, Bu. Nah, komplikasi ini kejadian yang dihubungkan dengan sebab dan juga akibat. Yang ketiga yaitu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini struktur konflik yang terjadi serta mengarahkan pada puncak atau klimaks. Yang kelima yaitu ada resolusi. Mohon maaf ya, maksud ibu yang keempat bukan yang kelima. Resolusi. Resolusi ini yaitu biasanya berisikan solusi dari masalah yang dihadapi dalam cerita. Kemudian yang keenam yaitu ada koda. Kode, oh iya, kode ada. Kode itu yaitu berisikan amanat berupa nilai maupun pelajaran yang disisipkan penulis di dalam cerita tersebut. Jadi kode ini pasti kan ada aja nilai yang terkandung di dalam cerpen yang kita buat. Begitu. Kemudian di dalam cerpen ini ada unsur tadi ibu sudah sebutkan apa? Intrinsik ya. Unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ini ada apa aja sih? Ada yang tahu? Belum, Bu. Nah, di dalam unsur intrinsik ini yaitu ada tema, alur, plot. Yang pertama ada tema, kemudian Alur. Iya. Nah, tema ini berbeda dengan judul. Misalkan kita mengambil mengenai persahabatan, itu kan tema, tapi judulnya bisa kita begini, persahabatan sejati di dalam kehidupan. Itu judul. Kalau tema berarti temanya mengenai persahabatan. Yang kemudian alur. Nah,
Di dalam cerpen pasti kan ada alur ya, alur maju dan mundur. Seperti siang hari, terus kemudian ke pagi hari lagi, ke siang lagi, ke malam, begitu. Yang ketiga yaitu ada setting. Setting itu apa sih? Settingan. Settingan bukan. Ini kan bukan sinetron ya, tapi cerpen. Nah, settingan tuh kan maksud ibu setting. Setting ini dalam cerita pendek terdiri dari 4. Bukan dari 4. Maksud ibu dari tempat, waktu, suasana yang tergambar di dalam cerita pendek tersebut. Kemudian yang keempat yaitu ada tokoh. Apa sih bedanya tokoh dan penokohan di dalam cerpen? Nggak tahu. Pernah Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nih, kalau tokoh ini seseorang yang menjadi pelaku atau yang dilibatkan di dalam cerpen tersebut. Kalau penokohan ini merupakan sifat dari tokoh yang kita perankan. Misalkan, tokoh kita adalah Rudy. Nah, si Rudy ini di dalam cerita pendek ini pemarah. Jadi, penokohan ini yaitu sifat si Rudy-nya. Ngerti? Ngerti, Bu. Bu. Ya, baik kalau mengerti. Ngerti, Bu. Kalau mengerti, sebaiknya kita lanjutkan saja ke tugas. Sebelum tugas, Ibu akan memberikan salah satu contoh cerpen. Sudah. Yang lainnya gimana? Sudah? Sudah. Oke, jika Sudah. sudah. Apakah ada pertanyaan mengenai materi atau contoh yang Ibu berikan? Yang bertanya Ibu beri bintang. Ibu, apakah amanat yang terkandung di dalam cerpen tersebut? Apa? Siapa itu yang bertanya? Angkat tangan terdahulu ya. Restu. Ya, apa restu pertanyaannya? Pelan-pelan ya. Ibu, apakah amanat yang terkandung dalam cerpen tersebut? Di dalam cerpen tersebut pasti ada amanat ya. Tidak mungkin tidak ada amanat di dalam cerpen. Nah, di dalam cerpen Selamat Tinggal Engkau Sahabatku, amanatnya yaitu sebagai makhluk Tuhan kita harus saling tolong menolong ya. Karena kan itu bagaimanapun kita pasti membutuhkan sesama. Jadi kita harus saling membantu, oke? Oke, Bu. Oke. Kemudian siapa lagi yang ingin bertanya? Yang Restu sudah memberi pertanyaan. Siapa selanjutnya yang akan bertanya lagi? Damar, Bu, katanya, Bu. Oke, apa Damar? Bukan judulnya sahabat, selamat tinggal sahabat. Iya. Berarti temanya mengenai sahabat ya, Bu. Iya, betul sekali. Di sini kan judulnya Selamat Tinggal Engkau Sahabatku. Berarti temanya mengenai persahabatan karena di dalam cerpen ini menceritakan mengenai sebuah persahabatan. Nah, sahabatnya itu ditinggal mati oleh sahabatnya sendiri, begitu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Nggak ada, Bu. Nah, jika tidak ada, maka Ibu akan berikan kalian tugas. Bagaimana membuat cerpen mengenai persahabatan temanya. Siap? Siap. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup, Bu. Oke, kalian kerjakan ya. Nah, apakah sudah selesai membuat tugasnya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah? Kok yang Sudah. lainnya tidak menjawab? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, jika sudah, Ibu akan menunjuk salah satu untuk membacakan teks cerpennya. Nah, terus kita akan mengulik-ulik apakah ada unsur intrinsiknya di dalam teks cerpen tersebut. Nah, Ibu akan memanggil siapa ya? Siti Restu, maju ke depan. Nah, judul cerpen kamu apa? Baik luar dalam. Oh, baik luar dalam. Sahabat?
Iya, Bu. Ya, coba tolong bacakan. Nanti teman-teman menyimak dan memahami ya. Ya, Bu. Oke, ayo. Di suatu hari yang cerah terdapat dua orang gadis bernama Dian dan Lisa yang tengah mengerjakan tugas sekolah di rumahnya Dian. Mereka berdua mengerjakan tugas sekolah dengan serius dan suasananya pun nampak hening. Kemudian datang teman Dian yang bernama Tias di depan rumahnya. Namun Dian sendiri seolah tidak memperhatikan kehadiran Tias tersebut. Dian, itu di rumah ada Tias sedang nungguin kamu. Buruan temuin dia. Kasihan sudah sejak tadi dia nungguin kita, ujar Lisa yang tengah mengerjakan tugas di rumah Dian. Bilang ke Tias yang ada di depan rumah kalau aku sedang pergi atau bilang nggak ada gitu. Ya, pinta Dian kepada Bibi yang bekerja sebagai pembantunya di rumah. Baiklah, Bibi sampaikan, jawab si Bibi. Dian, kenapa kamu seperti itu sama Tias? Padahal kan dia pastinya sudah datang jauh-jauh. Kenapa kamu usir? Gak enak kan? Kasihan dia. Dia juga anak yang baik ya. Ujar Lisa yang sedang mencoba nasihati Dian. Kamu itu gak tahu Tias apa, Lis. Dari luarnya memang dia orang yang baik, ramah dan juga manis. Iya. Kemudian di dalam cerpen Restu, apakah ada unsur intrinsiknya, anak-anak? Ada, Bu. Oke, coba unsur intrinsik di dalam cerpen pasti di dalam cerpen ini memiliki unsur intrinsik. Nah, apakah di dalam cerpen Nah, kan di dalam cerpen pasti nih ada unsur intrinsiknya. Apakah di dalam cerpen Restu Ramadhani ini ada unsur intrinsiknya? Ada, Bu. Nah, apa saja nih yang ada di dalam cerpen kamu unsur intrinsiknya? Setelah kita membaca contoh Jangan dibaca itunya. Ya. kita kesini. Ya. Nah, kan di dalam cerpen pasti nih ya ada unsur intrinsik. Di dalam cerpen kamu ada unsur intrinsiknya gak, Restu? Ada, Bu. Ada apa aja yang ada di dalam cerpen kamu ini unsur intrinsiknya? Tema, alur, setting, tokoh, penokohan, sudut pandang, pemanah. Oh, Ibu mau bertanya, temanya apa sih ini? Persahabatan. Oh, temanya persahabatan. Terus sudut pandang. Settingnya apa? Rumah Dian, depan rumah, hari yang cerah sinis. Apakah terdengar suara Restu ke Tidak, belakang? Bu. Tidak ya. Kalau misalkan lagi membaca cerpen, harusnya suaranya lantang agar terdengar dari depan sampai belakang ya. Temanya ini apa? Persahabatan. Kemudian alurnya, Maju. alur maju. Terus settingnya, Rumah Dian, depan rumah, hari yang cerah sinis. kemudian tokohnya ada siapa aja nih di dalam cerpen Restu? Dian, Lisa, Tias, Bibi, pembantu rumah. Penokohan tokohnya yang ada di sini itu apa? Sifatnya bagaimana? Dian Nah, kan di sini ada tokoh, berarti ada penokohannya. Penokohan ini apa aja sifatnya? Dian protagonis, Tias antagonis, Lisa netral. Jadi di dalam cerpen Restu ini ada 3 tokoh ya? Iya, Bu. Oh, kemudian sudut pandangnya memakai sudut pandang pertama, ketiga, atau bagaimana? Sudut pandang orang pertama, pelaku, sampingan. Oh gitu. Terus apakah ada amanat di dalam cerpen yang Restu buat? Ada, Bu. Apa amanatnya? Dalam menjalani pertemanan harus baik di depan dan tidak
menjelek-jelekan temannya. Oh, begitu. Ya, sebaiknya jika kita memiliki teman, kita tuh harus saling membantu, tidak boleh menjelek-jelekan di belakang sehingga yang mendengarnya nanti jadi malah musuh ya. Iya, Bu. Ya sudah, terima kasih ya Restu. Tepuk tangan dong untuk Restu. Bagus. Wah, Restu ternyata sudah memahami ya apa cerpen. Sudah paham? Sudah, Bu. Alhamdulillah jika sudah. Nah, sekarang jika sudah memahami apa ini cerpen, Ibu akan bertanya kepada kalian. Siapa nih kira-kira yang bisa menjawab pertanyaan Ibu, akan Ibu beri bintang lagi. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa itu cerpen. Nah, pengertian cerpen menurut Restu apa? Ayo, lupa ya? Lupa? Iya, Bu. Tadi katanya sudah paham. Nah, cerpen ini yaitu mantap, Mam. Ya. Nah, karena Restu kurang paham, maka Ibu akan jelaskan sekali lagi ya agar paham. Ya, Restu? Iya, Bu. Oke, cerpen ini salah satu dari bagian dalam prosa yang membentuk cerita fiksi dengan hanya satu konflik saja. Nih, kemudian Ibu akan bertanya. Tadi Ibu sudah menjelaskan struktur yang ada di dalam cerpen. Siapa yang masih ingat apa saja unsur yang apa saja struktur yang ada di dalam cerpen? Ayo siapa yang ingat? Struktur. Iya, struktur. Orientasi. Komunikasi. Angkat tangan terlebih dahulu. Ya, Restu. Orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Oke, betul sekali Restu. Itu adalah struktur cerpen. Nah, kemudian di dalam cerpen pasti ada unsur intrinsik. Nah, siapa yang masih ingat? Hayo, apa saja unsur intrinsik? Saya, Bu. Ya, Restu lagi. Damar dong. Damar, apa saja yang ada di dalam unsur intrinsik? Tema, alur, setting, tokoh, penokohan. Betul, Damar. Sepertinya dibantu ya oleh Restu. Nah, jika kita sudah memahami apa mengenai cerpen ini, nah, kalian sudah paham kan? Udah, Bu. Sudah apa Sudah, belum? Bu. Sudah, Bu. Sudah. Bu. Oke, bagus sekali. Bagus sekali jika sudah ya. Maka nanti akan Ibu berikan tugas lagi untuk di rumah. Kalian membuat cerpen lagi, tetapi temanya mengenai keluarga kalian, oke? Oke, Bu. Oke. Nah, karena kita waktunya sudah mulai habis, karena bentar lagi bel istirahat, maka Ibu akan menyimpulkan. Nah, jadi cerpen ini yaitu cerita pendek yang salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk secara cerita fiksi dengan hanya satu konflik. Kemudian di dalam cerpen ada struktur cerpen. Yang pertama yaitu ada orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan Koda. Kemudian di dalam cerpen tersebut tadi sudah Ibu jelaskan ada ciri-ciri cerpen. Nah, kemudian di dalamnya juga ada unsur intrinsik. Di dalam unsur intrinsik ini ada 5, yaitu tema, Alur, setting, tokoh, penokohan. Iya, betul sekali. Nah, jika sudah jika sudah paham, maka kita akan menyudahkan saja pelajaran hari ini ya. Bagaimana? Ya, Bu. Sepertinya Damar lemas sekali, sudah mulai lapar ya? Ya, Bu. Iya, karena jam makan siang ya. Nah, jika sudah, maka kita akan mengakhirinya dengan
Hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nah, terima kasih ya anak-anak karena sudah memahami apa itu cerpen. Maka sekarang Ibu akan meninggalkan kelas terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.